Tanggal 27 Desember, hari ke-362. Bacaan Wahyu pasal 10 sampai pasal 13. Setia sampai misi selesai. Garis besar. Sebelum sangkakala ketujuh ditiup, Yohanes menerima penglihatan tentang seorang malaikat yang perkasa dan sebuah gulungan kecil. Yohanes diperintahkan untuk memakan gulungan itu. Rasanya manis di mulut, tetapi pahit di perut. Sebuah gambaran tentang firman Tuhan yang indah diterima, namun berat dijalani. Selanjutnya, Yohanes melihat dua saksi Allah yang melayani dengan kuasa selama 1260 hari. Setelah menyelesaikan kesaksian mereka, keduanya dibunuh, namun Allah membangkitkan mereka kembali. Setelah sangkakala ketujuh, Yohanes menyaksikan rangkaian tokoh besar dalam pasal 12 dan pasal 13 yang menggambarkan konflik rohani antara Allah dan kuasa jahat. Konflik yang bermula di surga berlanjut di bumi, dan kemarahan iblis diarahkan kepada umat Allah serta kesaksian mereka. Bagian ini menegaskan bahwa sejarah dunia bukanlah kekacauan tanpa arah, melainkan panggung di mana rencana Allah sedang digenapi. Renungan harian. Renungkan kebenaran ini dengan sungguh-sungguh. Anda tidak dapat dihancurkan sebelum tujuan Allah dalam hidup Anda selesai. Hal ini terlihat jelas dalam kisah dua saksi dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 12. Meski pelayanan mereka tampak sangat berbahaya, mereka berada di bawah perlindungan Allah sampai mereka menyelesaikan kesaksian mereka. Pasal 11 ayat 7. Baru setelah misi itu tuntas, kuasa jahat diizinkan untuk menyerang dan membunuh mereka. Namun kematian bukanlah akhir. Pada waktu yang ditetapkan Allah, mereka dibangkitkan dan diangkat ke surga. Pesannya jelas, misi selesai, tugas genap. Hari ini, Anda berada di bawah pemeliharaan Allah yang sama. Selama Tuhan masih memiliki maksud bagi hidup Anda di dunia ini, tidak ada kuasa yang dapat menghentikan Anda. Kesadaran ini seharusnya memberi Anda keberanian untuk hidup dan bersaksi dengan lebih sungguh. Namun ingatlah, waktu Anda terbatas. Tidak ada jaminan bahwa Anda memiliki 1260 hari untuk menyelesaikan panggilan Tuhan. Karena itu, gunakan hari ini dengan setia. Hiduplah dengan kesadaran bahwa setiap kesempatan adalah bagian dari misi yang Tuhan percayakan kepada Anda. Hidup Anda aman dalam tangan Allah sampai tujuannya tercapai. Pendalaman. Memakan gulungan. Wahyu pasal 10 ayat 9. Perintah untuk memakan gulungan juga pernah diberikan kepada Yehezkiel. Yehezkiel pasal 3. Baik Yohanes maupun Yehezkiel merasakan gulungan itu manis saat diterima, namun pahit karena isinya tentang penghakiman. Perbedaannya, pesan Yehezkiel terutama ditujukan kepada Israel. Yehezkiel pasal 3 ayat 5. Sedangkan pesan Yohanes ditujukan kepada banyak bangsa, kaum, bahasa, dan raja. Wahyu pasal 10 ayat 11. Binatang dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 13 ayat 1. Dari 38 kali kata yang sering diterjemahkan sebagai binatang buas dalam bahasa Yunani terion,
muncul dalam Perjanjian Baru. 37 di antaranya ada dalam kitab Wahyu. Lihat pasal 13 ayat 1. Satu lainnya ada di Ibrani pasal 12 ayat 20, di mana biasanya diterjemahkan sebagai binatang. Hal ini menegaskan betapa sentralnya gambaran kuasa jahat dalam kitab ini, sekaligus menunjukkan bahwa Allah sedang membuka mata umatnya terhadap realitas peperangan rohani yang sesungguhnya. Demikian renungan hari ini. Untuk mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang ditampilkan di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.